Oke guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube-nya Bang Ejot. So kali ini kita bakal melanjutkan proyekan Scoopy gua, dan di depan kita ini udah ada produk yang nanti kita bakal pasang di Honda Scoopy gua cuy. Ya, jadi kita langsung unboxing aja, nggak usah lama-lama, karena packingannya bisa kalian lihat sendiri, ini nggak ada yang spesial sama sekali cuy. Ya, kita langsung buka. Set, ini dia. Di dalam packingannya udah ada spon kayak gini ya, udah ada spon, jadi buat melindungi ketika dalam pengiriman ataupun ya gitu lah. Jadi buat produknya ini supaya aman ketika diterima oleh konsumen atau pelanggan ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Dan by the way, ketika kalian beli stabilizer matris yang biasa di pasaran, biasanya itu hanya mendapatkan stabilizer dan bracket. Nah, bracketnya seperti ini nih. Jadi ini dipasangnya itu di sini nih ya. Jadi dimasukin di sini pokoknya ya. Karena di sini udah di custom. By the way, ini udah di custom nih, udah dipendekin. Jadi gua itu belinya udah customan, jadi udah dapat bosing sama baut. Dan by the way, misalkan kalian beli yang customan, biasanya bautnya dikasih yang biasa, tapi ini gua beli lagi ya. Ini gue beli yang 2 kunci, jadi dia agak sedikit lebih rapi aja gitu menurut gue. Oke, jadi ini dia stabilizernya. Biasanya misalkan kalian beli yang original matris, biasanya itu panjang ya, dari sini sampai sini. Cuman gua itu ini custom, dibikin pendek. Jadi ya, kalau anak-anak zaman sekarang mah dibikin cebol ya. Nah, jadi ini lagi ngetren nih di belakangan tahun inilah, pokoknya lagi ngetren banget stabilizer cebol ini cuy ya. Nah, ini dia. Nah, ini untuk bahannya sendiri, stabilizer matris ini dia itu bahannya aluminium CNC, dan kliknya itu fungsi ya. Ini fungsi, dia ada 16 klik. Jadi misalkan semakin angkanya berat itu semakin angkanya gede, yaitu semakin berat cuy. Dan semakin angkanya kecil dia semakin enteng. Tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Ya, dan ini dia biasanya itu dipakai untuk matic ataupun bebek ataupun motorsport sekalipun. Karena stabilizer ini fungsinya itu pertama dia untuk menstabilkan stang, dan yang kedua buat yang cc-nya gede apalagi ya, itu buat meredam getaran ketika dalam kecepatan tinggi. Untuk matic ataupun bebek juga yang cc-nya kecil, menurut gua oke-oke aja menggunakan stabilizer seperti ini, karena selain dari desainnya yang oke, tampilan menjadi lebih keren, ini juga fungsional intinya mah ya. Jadi bukan sekedar variasi aja. Dan ini juga kan karena gue bakal pasang di Honda Scoopy gue cuy ya, bisa kalian pasang di Vario ataupun bebek-bebek lainnya. Dan untuk pemasangannya sendiri dia itu tidak PNP. Karena kenapa? Misalkan untuk matic ataupun bebek dia nggak PNP karena nggak ada dudukan buat bautnya. Biasanya itu dibikin di tukang lasan ya, bikin di tukang lasan ya, di tukang lasan bikin dudukan bautnya. Dan untuk stabilizer yang modelan panjang yang ini nih, ini gambarnya ya. Waktu itu gua udah pernah pakai yang modelan panjang nih guys ya, dari ujung sini sampai ujung sini ya. Yang modelan panjang itu gua udah pernah pakai. Jadi modelannya seperti ini. Nah, itu dia. Jadi untuk stabilizer yang modelan panjang gue udah pernah pakai, dan gue juga udah pernah membuatkan tutorial cara pemasangannya. Jadi bisa kalian cek aja di video-video gue sebelumnya. Dan so ini nanti kan kita bakal bikin lagi nih tutorialnya untuk pemasangannya untuk stabilizer yang pendek kayak gini, yang bocel kayak gini. Dan untuk pemasangannya sendiri dia itu nggak gini lagi, tapi dia gini berdiri cuy ya. Bukan sekedar gaya, ini fungsi stabilizer pada setang motor. Stabilizer setang memiliki fungsi untuk mengurangi getaran yang merembet dari permukaan jalan ke setang. Jadi misalkan stangnya itu belok kayak gini, ngikut-ngikutin gitu ya. Nah, ini lebih keren dan lebih simpel, karena misalkan gini untuk matic ya, apalagi tinggi gua 170 lebih, 180-an, 170 lebih lah pokoknya, itu mentok ke kaki gua cuy. Misalkan pakai matic ya. Jadi kalau gini kayaknya sih nggak bakal mentok, enak, nyaman, dan simpel kelihatannya ya. Dan ya, misalkan ada yang tanyakan, silahkan kalian tanyakan aja di kolom komentar. Dan oh ya, untuk boxingnya sendiri juga sama. Ini buat beli di online shop di Tokoren. Misalkan kalian ingin membelinya, nanti gue bakal cantumin link pembeliannya di deskripsi video. Dan untuk boxingnya sendiri dia itu sama. Untuk matic ataupun kayak Apple Jet dan segala macam, boxingannya juga ada ukurannya lagi. Jadi
kalian, nanti gue bakal cantumin nih link pembeliannya di deskripsi video. Misalkan kalian ingin belinya, kalian tanya-tanya dulu aja ke penjualnya ya, karena setiap motor itu bosingannya ini beda-beda. Dan untuk bosingannya juga finishingnya oke banget, cocok lah, rapi, simple, dan ada seni-seninya gini lah, pokoknya dari selisnya kayak gini. Ini oke banget sih, menambahkan detailing, apalagi buat kontes ataupun buat daily masih oke-oke aja. Apalagi buat kontes ini keren banget cuy ya. Itu dia, jadi ini kurang lebih nanti tuh si bosingannya itu dia dipasang di belakang gini ya, pokoknya di belakang gini lah ya. Jadi posisinya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ya itulah pokoknya. Nanti misalkan kalian ingin tahu secara lengkapnya, kalian stay tune aja di channel YouTube ini, karena gue bakal bikinin, insya Allah bikinin tutorial cara pemasangannya, karena motor juga lagi di bengkel, lagi turun mesin, dan nanti juga motor bakal masuk ke bengkel cat lagi, karena kita bakal insya Allah pelan-pelan kita bakal ganti konsep ya, karena emang udah bosan sih intinya mah, udah bosan lah, pengen ganti yang lebih lagi gitu cuy. Oke, jadi misalkan kalian ada yang mau tanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Nanti misalkan ada kesempatan, kita bakal jawab komen-komen kalian. So mungkin segitu aja video dari kita. Bila mana ada yang mau ditanyakan ataupun kalian ingin membeli produk yang satu ini, nanti gue bakal cantumin link pembeliannya di deskripsi video. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Thanks for watching video and see you next video. Gua Reja cabut, peace and bye.